mungkin dibantu lagi Pak Oki nanti jadi kita ada 2 kali penjelasan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jadi bisa langsung mencoba juga nanti mungkin ya. Jadi kita 2 kali aja Kak Oki biar lebih Boleh jelas. juga itu, karena bagusnya memang sambil coba ya. Iya, mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung buka virtual expo.id. Nanti mungkin Mas Pak Lavi mungkin bisa kirimkan layoutnya ya ke dalam grup. Jadi nanti Bapak-bapak dan Ibu sekalian tahu penempatan buat booth-boothnya ada di mana aja. Mungkin sekarang bisa dikirimkan melalui WA group buat layoutnya. Nanti kita pandu kembali, jadi Ibu dan Bapak bisa langsung step by step-nya bisa jelas ya. Kang Oki minta dibantu ya. Boleh. Kita ya. Karena kan memang sambil coba sih, jadi bisa langsung dibahas. Kalau ada yang Siap. kena problem satu, mungkin teman-teman yang lain juga problem yang sama, bisa kita satu kali jawab, semuanya dapat ya. Siap. Ya, ini udah masuk. Kita cek tadi yang sudah terdaftar. Contohnya, kita ke map, ada konsol peta. Oke, tadi kita simpan di hall J dengan nama toko tes. Oke, kita masuk ke hall tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Kita ke atas. Ini toko tes tadi yang kita coba. Dan ketika kita masuk, kita klik di Buy Now, itu di katalognya langsung terlihat, ya kurang lebih produknya seperti ini. Jika diklik tentunya detail, sesuai detail yang dimasukkan ketika memasukkan. Jadi kalau Bapak kurang detail agak kurang bagus kelihatannya, nama barang, deskripsinya segala macam, jadi mohon diisi selengkap mungkin. Habis itu tentunya ini bisa langsung dilakukan proses transaksi, kurang lebih seperti itu. Itu aja mungkin ya, Mas Regi ya. Iya. Mungkin sekarang kita Boleh. menunggu teman-teman yang uji coba ya. Boleh. Mungkin tadi Ibu dan Bapak tadi sudah dikirimkan layoutnya ya di grup. Mungkin itu bisa dilihat terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian untuk layoutnya Ibu dan Bapak di tipe apa, di nomor berapa itu dimasukkan nanti ke dalam registrasi. Coba boleh Kang Oki buka yang registrasi lagi. Saya coba ingin mengulang sekali lagi supaya biar Bapak dan Ibu sekalian nih bisa kebayang. Mas Reg, boleh dibantu dari sana? Ini kayaknya kita kan lagi build, kayaknya internetnya nggak stabil nih. Dengan beberapa komputer di sini nyala. Oke. Baik. Ya, sudah terlihat Ibu dan Bapak? Ya, ini coba saya bantu untuk diulangi ya. Jadi nanti kan tadi udah buat registrasinya, tadi sudah ada di dalam sini. Jadi tadi saya sudah login juga untuk exhibitor registration-nya, exhibitor login-nya. Nah, ini saya sudah login. Mungkin saya logout dulu untuk kita ulang di registration. Nah, ini. Mungkin ini lebih kelihatan jelas atau tidak Ibu dan Bapak sekalian ya. Mungkin lebih kelihatan jelas ya kalau di sini ya. Nah, jadi inilah yang nanti Ibu dan Bapak isi untuk kayak seperti nama brandnya, terus kategorinya, food, jasa, produk, craft, fashion. Nah, ini nanti kategori ini yang kita sesuaikan untuk interior dalamnya.
Seperti itu. Jadi mohon jangan salah untuk memilih karena ini modular ya Bu. Jadi kita udah menentukan untuk jasanya seperti ini dan itu sudah otomatis berubah dan menyesuaikan seperti itu. Lanjut, kita akan ada pilihan bootnya ada di silver, gold, dan platinum itu cuma satu pastinya punyanya Kementerian Perdagangan. Jadi untuk peserta hanya di gold dan silver. Nah, ini nanti PIC name-nya dengan siapa, posisinya apa, terus PT-nya apa, email, terus ada password. Nah, password ini mohon jangan lupa karena ini berpengaruh untuk masuk ke dalam dashboard-nya Ibu dan Bapak sekalian. Seperti itu. Nah, ini ada pilih provinsinya, kotanya, zip code-nya, kode pos, nomor telepon. Nah, nomor telepon tadi Pak Oki sudah infokan juga harus sesuai dengan PIC-nya. Alamat, yang terakhir alamat, ada website. Nah, website ini bisa dimasukkan dengan Instagram, Facebook, dua media sosial tersebut bisa dimasukkan ke dalam ini. Hanya caranya mungkin Ibu buka website Facebook-nya Ibu melalui website, Ibu copy paste, Ibu dan Bapak copy paste melalui link webnya. Seperti itu. Keywordnya misalkan ini nanti ada Facebook, Ibu copy paste dari sini, Ibu masukkan di dalam website ini. Seperti itu, agar bisa kebaca di dalam Unity kita atau di hall kita, 3D kita nanti. Seperti itu. Lanjut, setelah Ibu nanti reserve, nah Ibu nanti langsung masuk ke dalam dashboard-nya. Nah, ini dashboard-nya. Untuk cara kita melakukan memasukkan produk kita, di sini ada plus, tanda plus. Buletan dengan tanda plus, ini untuk kita memasukkan produk-produknya. Nah, ini ada kategorinya, Ibu dan Bapak bisa memasukkan, ada produk dan ada jasa, ada subkategorinya juga, ada nama produknya, ada deskripsi singkatnya, ini deskripsi singkatnya nanti akan ada yang tadi di katalog, mungkin bahannya apa, mungkin hanya deskripsi singkatnya saja, dan ada deskripsi detailnya juga. Seperti itu. Ini untuk memudahkan visitor untuk mengetahui produk-produk Ibu dan Bapak sekalian saja sih. Ada harga, beratnya pun kurang lebih dimasukkan juga, karena berpengaruh nanti akan ke pengiriman, dan juga stoknya juga dimasukkan, agar visitor bisa mengetahui berapa banyak produk yang ada di dalam pameran atau di dalam booth Ibu dan Bapak sekalian. Seperti itu. Balik lagi kita ke dalam mungkin tadi ini list produk sudah. Nah, interior aset. Jadi di sini ada dua, ada eksterior, ada interior. Nah, ini mungkin untuk di booth yang gold, karena saya kemarin milih yang booth gold. Ini ada dua interiornya. Jadi ada eksterior, ada interior. Dan di eksterior itu ada dua banner yang tadi saya sudah perlihatkan juga, dan juga ada interior bannernya. Nah, ini buat videonya. Nah, ini mungkin bisa dimasukkan link YouTube-nya ya Ibu dan Bapak sekalian. Untuk link YouTube-nya dimasukkan ke dalam sini, nanti langsung bisa di-play oleh para pengunjung atau visitor. Balik lagi kita ke home. Nah, kita mengetahui pemesanan dari mana sih? Nah, ini activity-nya kita terlihat dari sini, Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada pesanan baru, oh ini terlihat ada di sini. Seperti itu. Nanti kita ada activity-nya seperti itu, dan nanti ada pesanan diproses. Ketika kita sudah menerima proses, langsung kita bisa melakukan pengiriman. Pengiriman kita punya yang namanya Raja Ongkir, jadi Ibu dan Bapak bisa menyesuaikan pengirimannya melalui kargo atau perusahaan-perusahaan pengiriman yang ada dan bekerja sama dengan kami. Setelah itu, setelah pengiriman dikirimkan produknya, nanti akan ada notifikasi kembali jika produknya sudah sampai. Nah, Ibu dan Bapak sekalian baru bisa mengklik pesanan selesai. Karena ketika mengklik pesanan selesai, itu baru akan kami proses untuk pengiriman ininya Bu, uangnya seperti itu.
Jadi setelah pesanan selesai, jadi H-1, jadi untuk Ibu mendapatkan hasil dari transaksi tersebut itu sekitar H-1 atau ketika pengiriman sudah diterima oleh pengunjung atau pembeli. Seperti itu informasi saja di awal. Jadi nanti jikalau ada activity, udah ada pesanan nih, kita udah ada pesanan, tapi kalau belum diterima dari si pengunjung itu kita belum bisa melakukan pengiriman untuk transaksi tersebut. Jadi nanti tunggu dulu sampai transaksinya selesai, mohon maaf, sampai pengirimannya selesai dan visitor penerima, H-1 akan kita kirimkan langsung. Seperti itu Ibu dan Bapak sekalian, mungkin gambarannya. Ya, mungkin itu saja dari kami. Mungkin Ibu Dini atau Bu Novit ingin menambahkan atau dari Ibu dan Bapak sekalian ingin bertanya, silakan. Jadi gini, Bapak-bapak maupun ibu-ibu di sini dari Waralaba Kemendak bukan hanya untuk bisa menjual produk retailnya sendiri, tapi juga bisa menjual franchise-nya juga. Seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan ada outlet yang mau menjual, misalkan let's say ada dari Mr. Montir ya, Pak Okto, ya kan? Kalau misalkan mau menjual fasilitas produknya, ya kan? Seperti servis segala macam itu bisa Bapak. Seperti itu, maupun dari penawaran-penawaran untuk waralabanya seperti itu. Terus juga ada dari Coffee Toffee, misalkan dia mau menjual retail produknya, boleh silakan ditampilkan, ya kan. Nah, terus untuk menjualkan waralabanya juga bisa seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari peserta. Ya, saya boleh tanya? Boleh, Bapak. Ya, Mbak Dini dan teman-teman dari Sukses Mulia Pertama, terima kasih. Keren sekali aplikasinya dan terima kasih juga untuk Kementerian Perdagangan sudah mengundang kita juga. Pertanyaan saya adalah, saya tadi lihat ada yang retail, ada yang fashion gitu ya, dalamnya, interiornya. Kalau misalnya yang bentuknya modelnya seperti lain, apa bisa ditunjukkan dalamnya seperti apa gitu? Contohnya kalau kita kan misalnya bengkel tuh misalnya gitu. Apakah bengkelnya itu bisa dibikin atau generik aja semuanya? Makasih. Makasih Pak Okto pertanyaannya. Kalau untuk kayak seperti makanan dan minuman dan fashion itu kan memang sudah standar Pak. Kalau untuk yang otomotif mungkin kita buatkannya seperti jasa Bapak yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Egy. Jadi di situ sudah ada gambar kayak semacam materi promosinya juga di situ. Baik, nah, seperti ini Bapak. Jadi bisa ditampilkan produk-produk maupun jasa servisnya apa saja. Jadi dia kalau untuk yang gold, kalau tidak salah Pak Okto ada di gold ya. Di gold itu dia ada dua fasilitas, dua banner di sebelah kirinya, terus juga ada videonya. Terus ada untuk yang template untuk yang di sebelah kanan dengan dua customer service dan satu kayak semacam kasir Bapak. Seperti itu. Baik, makasih untuk informasinya. Iya. Ada lagi mungkin dari peserta? Ya, boleh saya bertanya? Boleh. Iya, boleh. Ya, Bu Dini, terima kasih untuk presentasinya dan Bu Dini dan tim untuk presentasinya. Ini UI UI-nya keren banget ya. Saya baru lihat dan ini cukup sangat membantu pameran ini secara virtual tampak lebih menyenangkan ya dari yang amin Bapak. Ketemu kita offline, ya, amin. Dengan seperti ini kemungkinan agak sedikit menggap kalau yang mengarah ke menyenangkan gitu ya.
Iya, Oke, Bu Dini, betul, Pak. ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, untuk akses ke dashboard untuk setiap merchant itu apakah terbatas atau semua apakah akan dapat ID dari penyelenggara itu satu. Yang kedua, untuk akses ke semua tenan di pameran ini itu all access karena kan saya lihat tadi banyak dari beberapa segmen brand ya, yang ada fashion, ada makanan gitu ya. Apakah pengunjung akan dapat all access dari sisi pada saat sudah mendaftar untuk sebagai visitor gitu. Sementara itu dulu Bu Dini, terima kasih. Oke. Mungkin bisa dibantu Mas Egi yang pertama. Iya Bapak, ini saya bantu jawab, mungkin nanti bakal dilengkapi oleh Pak Oki atau Pak Teddy ya. Jadi kalau buat account untuk di dashboard, itu satu perusahaan satu Pak. Gitu. Jadi nanti itu bisa di-share, mungkin ada yang mau ngelola satu orang untuk dashboardnya, itu bisa digunakan dengan satu account, satu perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk aksesnya sendiri, akun tersebut sudah bisa login juga sebagai visitornya, Pak. Jadi kalau yang, halo, kedengaran ya Bapak ya? Ya, itu beneran jelas. Ya. Jadi nanti kalau yang untuk visitor, nanti visitor itu sebenarnya semuanya tuh gratis, Pak, buat masuk ke dalam event kita. Jadi free ya? Oh, free, okay. Free. Jadi Ya. nanti yang lainnya bisa langsung register sebagai visitor, Bapak. Jadi kita nggak kayak offline kan dapat 10 tiket gitu ya Pak ya. 10 tiket karena kita peserta dapat 10 tiket nih buat anggota-anggota atau karyawan-karyawannya. Ini kita semuanya free Pak buat regis. Jadi visitornya pun free. Jadi bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Pak. Jadi nggak ada batasan mereka untuk masuk. Seperti itu sih Pak. Oke. Ada lagi mungkin dari peserta Kemendak yang belum memahami registrasi? Boleh ditanyakan langsung? Bu Dini, boleh saya tanya, Bu? Iya. Boleh, dari Bapak. CFC, dari Bu. mana, Bapak? Saya Rudi. Oh, dari CFC. Oke, makasih Pak Rudi ya. Ya, Bu, ini kan kita pengalaman terakhir dengan IPRA model seperti ini. Salah satu kita paling penting adalah media promonya. Mungkin tadi saya tertinggal gitu, media promonya kemana aja ya, supaya calon visitor tuh bisa tahu banyak dan disampaikan kemana aja gitu. Yang kedua adalah follow up. Kemarin itu banyak visitor yang taruh name card, drop name card, tapi tindak lanjutnya minim Bu gitu. Jadi tidak ada, dia hanya drop name card, setelah itu udah tidak ada komunikasi lagi. Kita udah kirim email juga, nggak ada respon gitu. Itu antisipasinya gimana Bu? Karena kan kita pengennya ada result kan dari pameran ini gitu. Gitu Bu Dini. Baik Bapak, mungkin Mas Egi bantu untuk di mana saja kita melakukan promosi. Kami tidak sendiri Pak Rudi, pasti kami kerjasama juga dengan pihak para sponsor yang sudah mensupport kami, termasuk Kementerian Perdagangan. Ya, mungkin bantu ya, bantu jawab izin. Jadi media promo kita itu ada SMS dan email blast Pak. Jadi karena kita disupport juga, disponsori juga oleh MyAds Telkomsel yang tadi di awal kita sudah infokan. Jadi nanti orangnya hadir Pak Rudi di sini, MyAds dengan Mbak Laura. Oh iya, halo Mbak Laura, siang. Ya, jadi saya lanjut. Jadi nanti ada SMS blast dari MyAds Telkomsel. Sekitar 10.000 pengguna Telkomsel di seluruh Indonesia. Terus ada dari member Garuda Miles. Nanti kita juga ada WA Blast dan juga email Blast untuk dari database kita sekitar 50.000 sampai 100.000 yang sudah kita miliki.
dari database kami, ada dari LIB BCA juga karena kita di official bank partner dengan BCA. Jadi nanti ada di LIB-nya mereka juga Pratista PD, Hotel Farm Jakarta, Rawamangun, Pluit, Alam Sutra, Bandung, di Bandung Indah Plaza titiknya, dan di Surabaya di Depo Mall. Dan juga ada dari Beli-Beli, itu billboardnya Beli-Beli di daerah Jakarta. Nah, ini juga dibantu juga dari partner alliance kita, yaitu ada dari Garuda Indonesia di instastory-nya, di banner websitenya mereka, dan juga tadi kan sebelumnya dikirimkan juga mereka bakal mengirimkan email blast ke para member-membernya juga dari Garuda. Terus ada dari Twitter Garuda, di sosial media kita juga ada di Facebook virtualexpo.id, terus ada di sosial medianya Maestra Komsel juga, ada di sosial media Instagram virtualexpo.id, dan juga ini ada di beberapa media-media konvensional seperti Kompas Group Media, Kompas.com, Tribun News, Intisari, Hai, Majalah Hai, Venue Magazine, Indika FM, ada Prambos juga yang belum dimasukin ke atas, ada Delta FM, ada Bahana, ada Genpi, Genpi.co, ada event Jakarta, event Surabaya, event Malang, ada info komputer, dan nanti ada tambahan dari iNews, nanti logonya muncul juga sih, nanti kita masukkan. Kurang lebihnya sih seperti itu. Oh iya, tambahan juga Pak, sama kita kan udah ada kerjasama dengan Ekomando Production, jadi nanti ada YouTube-nya juga dari Ekomando Production, dan juga media sosial dari Ekomando juga. Itu sih Mbak Dini yang bisa banyak ya Pak saya sampaikan. Iya, betul Pak. Sama Pak Rudi, tadi diinformasikan sama Mas Eki, mungkin kita itu ada kayak semacam webinar, ada sekitar 60 peserta, itu dari salah satu kementerian, itu pensiunan Bapak. Nah, cuman ini berbayar Bapak. Mereka berbayar, ya kan, untuk untuk kami fasilitasi untuk kayak webinar di sini gitu. Jadi mereka bisa masuk melihat dulu sambil mereka menunggu acara webinar yang memang sudah kami tentukan. Seperti itu Pak Rudi. Pensiunan potensial tuh Bu. Iya, saya berharap bisa melihat para waralaba yang ada di sini ya Pak ya. Terus sama ini Pak Rudi, jadi kita tuh ada 2 acara, acaranya itu namanya Goes and Run Challenge. Jadi di sini yang sudah mendaftarkan hampir 200 peserta. Jadi pesertanya itu melogin dulu Bapak, meregistrasinya dulu di virtualexpo.id. Mungkin Mas Egi bisa lihat kasih flyer dulu kepada para peserta. Nah, kemudian Koko Share, jadi dia kayak kelas masak, bekerja sama dengan baking centernya Bogasari. Jadi mereka kalau sudah ada pendaftarnya juga, jadi ketika mereka mau meregister, membayar, dia berbayar juga Pak. Nah, itu langsung ke virtualexpo.id, seperti itu. Oke. Jadi sebelum kita start opening itu tanggal 20, mereka sudah melihat ada acara yang ada di dalam, dan sudah, kalau mungkin Bapak lihat virtualexpo.id sudah ada tampilannya, apa-apa saja acaranya di situ Bapak. Seperti itu. Oke, Bu. Ya, makasih Pak Rudi. Ada lagi mungkin dari peserta? Yang kedua Bu, pertanyaan kedua. Oke. Yang kedua tadi saya lupa nih Bapak. Mohon Yang maaf itu Pak Rudi. Bu, pengalaman kita kan banyak yang drop name card aja. Terus nah itu kita agak susah tuh follow up-nya gitu. Oke. Jadi Bapak, ntar kalau misalkan salah satunya visitor maupun pengunjung yang hadir di booth-nya Bapak, ya kan? Nah, kami akan memberikan datanya Bapak, dan itu sudah, karena kan mereka sebelum masuk ke dalam hall-nya itu mereka harus registrasi dulu.
Seperti itu. Oh. Jadi ntar kami berikan ke tempat Bapak. Ada database-nya, Seperti itu. Bu, Jadi ya? potensial. Iya, seperti itu. Oke. Oke, Ada Bu. lagi mungkin? Ya, makasih Pak Rudi. Ada lagi mungkin? Mbak Dini, Iya, halo Mbak Dini mau tanya dong. Karena kan Iya. aku juga nih ngikutinnya lari-lari ya ke sana ke sini nih. Iya. Maksud saya mau tanyakan gini. Ini kan Iya, Mbak ada Asih. bootnya ada platinum, gold, silver gitu. Ini perbedaannya ini maksudnya apa ya Mbak? Oke. Ada perbedaan-perbedaan ini. Nah, terus nanti juga pada waktu kan nanti ada jaga stand ya istilahnya biarpun virtual. Nah, Iya. itu nanti kita bisa melihat juga nggak ya boot-bootnya itu apa cuma di dashboardnya aja kita bisa lihatnya? Bisa kita melihat gitu nggak, Mbak? Oke. Terus kalau misalkan ada yang dikunjungi bootnya itu kita bisa tahu atau tidak gitu, bisa melihatnya atau tidak gitu, kayak gitu. Iya, itu aja Mbak Asih. Oke. Terus satu lagi Mbak gini, karena tadi saya bilang saya tuh lari-lari mengikutinya, maksud saya nanti hasil technical meeting ini bisa nanti di-share gitu ya Mbak ya, karena kan Boleh. ini juga kan tidak menghadiri nih ya, karena Iya. seperti Ada itu. halangan ya beliau ya. Terus untuk langkah-langkah kita untuk masuk ke virtualnya ini juga kan kita tadi kurang jelas juga karena tadi saya Iya. bilang tadi kan lari-lari seperti itu. Biar nanti juga Iya. ada di situ ya Mbak ya, biar di-share gitu ya Mbak Baik. Didi. Iya, Oke deh. baik. Makasih banyak ya, Mbak. Iya, Iya. Mbak Devi mungkin kalau untuk Mbak Asih, mohon maaf, Mbak Asih untuk yang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kan berada di Platinum, mungkin entar dipandu sama Mas Lavi untuk masuk step by step-nya, mungkin hanya dipersiapkan tadi kalau dari Kementerian Koperasi Kecil Usaha dan Menengah itu dia memasang kayak semacam banner-banner dan logo-logo pesertanya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, mungkin Mas Egy bisa bantu jawab. Oke, baik. Makasih Ibu Asih buat bagaimana sih cara eksibitor itu bisa melihat boot-bootnya ya Bu. Itu seperti saya yang bilang tadi, itu bisa langsung masuk ke dalam login sebagai visitor juga Bu. Gitu. Jadi kenapa kita buatnya seperti itu agar nanti dashboardnya nggak terganggu. Kayak gitu Bu. Jadi dashboard itu khusus untuk melihat activity dari penjualan produk para eksibitor. Seperti itu. Jadi nanti kalau para eksibitor pun ingin coba melihat bootnya, melihat boot yang lain, itu bisa login sebagai visitor juga. Seperti itu Ibu. Nah, untuk perbedaannya sendiri, tadi saya juga udah infokan juga, sudah demokan untuk yang gold itu seperti apa, silver seperti apa, mungkin nanti detailnya akan ada di dalam manual book juga Bu, yang banner-banner yang tadi saya tunjukkan. Nah, ini saya coba buka buat ukuran-ukurannya. Perbedaannya tadi kalau di platinum di eksteriornya ada 3 banner luar promo, di gold itu ada 2 vertical bannernya, di silver itu ada 1. Nah, untuk di interior dalamnya sendiri itu ada horizontal banner. Nah, itu kurang lebihnya untuk yang di interior dalamnya sama sampai ke ukuran produk-produk kapalnya. Seperti itu Bu. Itu sih. Dan juga untuk CS-nya, customer service yang tadi ada di dalam bootnya, itu perbedaan di platinumnya itu ada 3, di gold itu ada 2, di silver itu hanya ada 1. Kurang lebih sih seperti itu Ibu Asih gambarannya. Nah, nanti ya Ibu. Terima kasih. Mungkin gini kali ya, dilihat dari bootnya dia besaran ininya kali ya Pak ya. Iya. Karena kan ada ukurannya ya. Iya, betul Bu. Gitu kali ya. Oh iya. Iya. Ya, Jadi nanti juga ya Ibu gimana? Ya itu tadi sih saya cuman pada waktu nanti kita masuk atau linknya itu karena kan tadi saya bilang tadi kan saya saat tadi lari-lari maksudnya biar di share gitu loh, biar nanti nggak tanya-tanya gitu loh, mungkin nanti Mbak Dini atau siapa yang nge-share hasil dari technical meeting ini
Baik, Kalau Ibu, misalnya kita baik. mau Nanti masuk, ya, rekamannya akan kami kirimkan ya, ya, Bu, rekaman ya, Zoom-nya. Mungkin nanti ya, juga kan pasti kita ada di grup WA ya, dan ya. juga admin kita juga siap membantu, Ibu. Jadi step by step-nya nanti akan dibantu sama admin kita gitu. Kalau ada yang kurang atau bannernya ada yang lebih ukurannya, itu nanti kita akan bantu Ibu buat nge-resize. Seperti itu. Jadi penampakannya good look gitu, Bu. Ya, terima kasih. Itu. Sama-sama, Ibu. Iya. Mungkin ada lagi? Soalnya habis ini kita lanjut untuk dari pihak My Telkomsel yang sudah memberikan secara gratis bapak-bapak maupun ibu untuk voucher My App. Ada lagi? Mungkin langsung Mbak Laura, mungkin bisa dibantu untuk diperkenalkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Dini. Terima kasih untuk teman-teman dari Sukses Mulia Pratama. Perkenalkan saya Laura dari Telkomsel My Ads. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dini, dari kami akan membantu memberikan promosi berupa Mbak Laura, suaranya Mbak Laura. Ya. Udah cukup jelas belum ya? Iya Mbak, agak besaran dikit. Tadi suara yang sember. Ya, oke. Deh. Sudah Mbak. Oke, siap, makasih. Ya, perkenalkan kembali, sorry tadi mungkin ada masalah di device. Jadi saya Laura dari Telkomsel My Ads. Hari ini saya mau membagikan atau mempresentasikan juga nih bagaimana Telkomsel My Ads bisa membantu promosi usaha Bapak Ibu. Jadi nantinya ketika mau membuat promo-promo di IDTS khususnya, kita bisa ngeblas SMS promosi secara khusus. Jadi begini Bapak Ibu gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu punya toko atau store dan ataupun mungkin misalnya usahanya itu berbasis lokasi gitu ya. Pengen menyasar orang-orang di sekitar lokasi usaha kita gitu. Nah, khususnya di radius sekitar 2 km. Nah, kita tuh bisa melakukan promosi secara tertarget dan spesifik gitu, bahkan sampai ke level lokasi. Nah, apakah hanya cukup lokasi? Kita bahkan bisa sampai spesifik dia orangnya seperti apa. Misal, kalau Bapak Ibu produknya adalah untuk perempuan, kita bisa pilih berdasarkan gender. Kita juga bisa menentukan berdasarkan usia. Misalkan kita pengen untuk produk kita ini bagi mereka yang udah bekerja gitu ya, misalkan 25 tahun ke atas, seperti itu. Bahkan kita juga bisa loh membuat target sampai pengeluarannya dia. Jadi pengeluarannya dia berdasarkan dia pemakaian pulsa per bulannya itu seperti apa. Gitu ya. Jadi sangat membantu untuk Bapak Ibu bisa menyasar pelanggan yang sesuai dengan target Bapak Ibu gitu. Oh ya, coba saya nyalakan videonya dulu. Oke, nah sekarang saya lanjut. Jadi biayanya pun Bapak Ibu mulai dari Rp100 per SMS gitu. Bahkan kalau Bapak Ibu pakai pulsa Telkomsel, itu Bapak Ibu bisa langsung pakai pulsanya gitu ya, baik itu kartu Halo ataupun Simpati, kartu AS dan Lo. Nah, di dalam Telkomsel My Ads sendiri, gitu, Bapak Ibu bisa mempromosikan dan mengatur kontennya itu secara mudah dan mandiri, ya. Jadi sebenarnya ada 3 macam yang Bapak Ibu bisa pakai. Saya coba jelaskan secara singkat. Jadi untuk tipe pertama adalah broadcast. Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya list nomor yang mau dikirimkan iklan, itu bisa dengan mudah Bapak Ibu tinggal upload dan kemudian nanti akan terkirim. Tapi kalau Bapak Ibu justru pengen mencari pelanggan baru, nah Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya targeted dan LBA.
Jadi contohnya di sini untuk targeted gitu ya, tadi saya sempat singgung, kita bisa menentukan berdasarkan demografinya, juga penggunaan pulsa per bulan untuk mengestimasi kira-kira dia punya daya beli itu seberapa besar gitu ya. Kemudian kalau kita mau ke level sampai kota, kecamatan, dan kelurahan, itu juga sangat memungkinkan. Nanti saya sedikit simulasi gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung pakai. Sama yang terakhir tadi, ketika Bapak Ibu mau menyasar untuk level 2 km dari lokasi usaha Bapak Ibu gitu ya, itu sangat mudah dengan Telkomsel My Ads gitu. Jadi yang terima promosi, Laura, mohon maaf, ya, potong dikit Mbak Laura. Ini ibu-ibu sama bapak-bapak sekalian udah terlihat belum ininya, videonya atau gambarnya sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, sudah aman semuanya ya Pak. Ya. Ya, cuman make sure aja, maaf Mbak Laura ya. Make sure soalnya ada yang belum terlihat juga tadi ya. Makasih Mbak Laura, mohon dilanjut. Iya, oke. Terima kasih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau menyasar khusus hanya 2 km di sekitar lokasi usaha, itu bisa Bapak Ibu pakai My Ads. Nah, sekarang saya coba contohkan kayak apa sih My Ads itu, gitu ya. Jadi sebenarnya bentuknya website Bapak Ibu. Ini saya contoh untuk location based advertising. Saya mau melakukan promosi di sekitar, di sini saya bikin Pasar Tebet Barat. Nah, radiusnya itu paling sempit 300 meter, maksimumnya sampai 2000 meter. Jadi contohnya di sini ketika saya pilih Pasar Tebet Barat dan setting sekitar 2 kilo, kelihatan nih ternyata bisa sampai dekat perumahan DPR RI Kalibata nih kalau misalnya saya mau sampai 2000 meter. Dan saya bisa langsung tahu berapa sih potensi penerima SMS promosi saya. Jadi berdasarkan di sini ada data 277.000 sampai 338.000 ini adalah kemungkinan estimasi pelanggan yang akan menerima. Tapi ini traffic history selama 24 jam hari kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mungkin mengirimkannya hanya 2 jam, 3 jam, nah ini harus dibagi secara proporsional terlebih dahulu gitu. Nah, apakah nih hanya untuk di Jakarta? Tidak. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya kantor cabang atau outlet di daerah lain, Bapak Ibu bisa handle langsung dari akun Bapak Ibu yang ada di rumah Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Jadi sangat mudah, kita bisa ketik nama jalan, nama gedung, atau kalau misalkan store Bapak Ibu sudah terdaftar di Google Maps, ini langsung diketik aja gitu ya, karena kita pakai data langsung dari Google Maps seperti itu. Kemudian di sini rata-rata penerimanya dapat dari mana sih? Ya, jadi ini adalah pelanggan Telkomsel yang melintas di daerah ini selama 24 jam hari kemarin. Dan ini unik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang LBA. Jadi ketika kita mengirimkan SMS promosinya, misalkan saya setting di tanggal 15 November, gitu ya, hari Minggu. Saya setting di tanggal 15 November, hari Minggu jam 11 siang sampai jam 2 siang. Nah, ketika ada orang yang lewat di sekitar lokasi tersebut, dari jam 11 sampai jam 2, mereka akan langsung menerima iklannya. Kita bisa atur tanggal, jam, dan juga jumlah pengiriman. Gitu. Kemudian, kalau misalkan kita mau, tadi ini untuk yang LBA, lalu yang kedua adalah kita coba pakai yang targeted. Apa bedanya? Jadi kalau LBA yang tadi saya contohkan, itu kita hanya bisa maksimum sampai 2 kilo, dan itu berdasarkan orang ketika memang sedang lewat. Jadi real time, ketika kita bikin iklannya. Tapi kalau misalkan saya maunya berdasarkan orang itu tinggalnya di mana, gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya saya punya usaha di di daerah Jakarta Selatan nih, tadi ya daerah Tebet, saya mau kirim ke siapapun yang biasanya memang ada di Tebet gitu ya. Jadi bukan orang yang cuma lewat, misalnya dia dari arah Depok, dari arah Bekasi lagi lewat, karena itu bukan segmen saya, katakanlah seperti itu. Nah,
Bapak Ibu bisa pakai yang namanya targeted. Karena targeted ini Bapak Ibu berdasarkan orangnya sering berada di situ, gitu ya. Jadi dominan lokasinya berada di situ. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih berdasarkan gender, usia, seperti yang tadi saya sebutkan. Ada juga tipe kartu, ini brand nomor Telkomsel yang dia pakai, jadi kartu Halo, Simpati, As, dan Loop. Lalu aktif paket datanya, nah ini seandainya Bapak Ibu mau naruh link di dalam isi SMS, itu pastikan paket datanya aktif. Jadi dia bisa langsung klik di URL yang Bapak Ibu taruh gitu ya. Kemudian juga bisa berdasarkan OS dan juga agama. Nah, di sini kalau Bapak Ibu punya produk yang memang fokus untuk segmen ekonomi tertentu, kita bisa estimasi pakai penggunaan pulsa per bulan gitu ya. Jadi kalau mungkin ada barangnya yang cukup premium gitu ya, kita bisa setting penggunaan pulsa per bulannya misalnya di atas 200.000 per bulan gitu. Nah, di sini saya coba cari ya berdasarkan kota, kecamatan, bahkan sampai kelurahan, itu potensinya bisa sampai 26.500 pelanggan Telkomsel. Ini saya masih belum pakai profil yang lain nih Bapak Ibu. Jadi benar-benar hanya pelanggan Telkomsel yang berada di Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat. Kalau saya cuma mau sampai kota Jakarta Selatan aja juga bisa. Gitu. Nah misalkan nih saya mau pilih yang aktif paket datanya iya gitu, karena saya mau naruh link. Nah ini nanti dia akan ke riset dan akan menghitung ulang. Ada berapa banyak yang potensial sesuai dengan profil yang saya bikin. Nah, di sini ada 18.000 gitu ya. Jadi dari angka ini Bapak Ibu bisa tahu potensi yang sesuai dengan target Bapak Ibu gitu ya. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa membuat akun. Jadi nanti step-stepnya sangat mudah. Bapak Ibu cukup membuat akun di myads.telkomsel.com. Setelah itu Bapak Ibu bisa login langsung dan melakukan aktivasi. Nah, setelah aktivasi, Bapak Ibu baru bisa melakukan top up. Ya, jadi halaman dashboard home-nya, saya akan contohkan. Jadi, ketika akunnya sudah aktif, sudah upload KTP, gitu, Bapak Ibu bisa melihat dashboard-nya itu lebih lengkap seperti ini, dan bisa langsung top up saldo, atau bahkan bisa membeli paket. Nah, di sini tersedia beberapa paket yang lebih ekonomis, mulai dari Rp500.000, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu mau memanfaatkannya langsung, bisa langsung beli. Nah, Bapak Ibu, untuk persyaratannya sebenarnya cukup KTP aja, tapi kalau misalkan dari tempat Bapak Ibu mungkin termasuk PKP yang wajib atau memerlukan faktur pajak, maka diperlukan untuk upload NPWP perusahaan. Tapi itu sifatnya tadi opsional ya, tergantung apakah usaha Bapak Ibu memerlukan faktur pajak atau tidak. Tapi kalau misalnya nggak perlu, KTP aja udah cukup. Jadi udah bisa langsung beriklan pakai MyAds. Nah, untuk hari ini, untuk para peserta yang terpilih, yang hari ini diundang sama teman-teman dari Sukses Mulia Pratama, saya akan memberikan saldo gratis senilai Rp500.000 yang Bapak Ibu bisa langsung pakai nanti untuk beriklan gitu. Nah, saldonya nanti bisa untuk 1 tahun ke depan, tapi kode vouchernya Bapak Ibu harus langsung masukkan paling lambat tanggal 14 November. Ya, 14 November 2020. Nah, untuk kode vouchernya Bapak Ibu bisa catat di sini atau di screenshot sebentar. Ya, ini kode vouchernya Bapak Ibu MyAds IDTS senilai Rp500.000. Jadi Bapak Ibu harus masukkan kode vouchernya paling lambat tanggal 14 November. Nah, nanti saldo Rp500.000 ini bisa sampai berlaku 1 tahun. Jadi, tapi Bapak Ibu pasti kan pengen coba nih, benar nggak sih ada impact-nya atau efeknya kepada usaha Bapak Ibu bisa langsung pakai gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa catat atau screenshot aja nih kode vouchernya, sehingga Bapak Ibu bisa langsung dapat saldo gratis dari MyAds sebesar Rp500.000. Nah, ini ada pertanyaan, saya langsung ke pertanyaan aja. Yang pertama, efektif dan open rate
berbasis SMS di saat gempuran media sosial. Oke. Nah, ya pertanyaan pertama ini banyak ditanyakan ya sama banyak orang gitu. Memang SMS masih efektif nggak sih untuk kita melakukan promosi seperti itu? Nah, dari sisi saya atau dari sisi kami dan pengalaman yang kami lakukan sendiri, SMS promosi itu efektif pertama ketika kita menggunakan nama brand atau nama usaha yang benar. Nah, yang sering kali orang males buka adalah kalau sendernya itu udah nomor handphone. 0811 sekian sekian, 0812 sekian. Orang cenderungnya berpikir takut ini penipuan. Tapi itu berbeda kalau kita membuka SM atau melihat ada SMS yang berasal dari nama brand. Gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dulu sebelum pandemi ketika pergi ke mall, terima SMS Dunkin Donuts, Starbucks, dan sebagainya, itu tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bilang conversion rate-nya, kita ngelihatnya dari click-through rate-nya. Jadi berapa banyak sih orang yang ngeklik terhadap SMS yang dikirimkan, itu keberhasilannya minimum 1%. Asalkan di dalam SMS itu terdapat yang pertama promo. Kalau SMS itu tidak ada promonya, katakanlah cuma bilang soft opening, outlet baru, tapi nggak ada promo apa-apa, itu orang nggak tertarik. Jadi sekarang behavior-nya adalah orang akan membuka SMS atau tertarik terhadap isi SMS kalau yang pertama ada promonya. Dan yang kedua, promo tersebut ada batas waktu. Ya, jadi kalau misalnya kita cuma bilang diskon 30% all item, tapi nggak dikasih tahu nih batas waktunya, orang akan cenderung berpikir ya udah nanti aja. Mungkin harganya memang segitu terus gitu, atau promonya everlasting. Nah, kalau tidak ada masa berlaku, tidak ada urgency dari si pelanggan. Lalu yang ketiga, jelas pula call to action-nya gitu ya. Jadi gimana sih orang bisa mendapatkan promo tadi? Nah, orang harus menunjukkan SMS-nya kah? Atau orang sekarang kan di zaman pandemi orang harus ngeklik gitu ya. Mungkin bisa diarahkan ke akun sosial media Bapak Ibu, atau kalau misalnya Bapak Ibu punya online store, bisa diarahkan ke sana, atau sekarang zamannya juga mungkin ada yang pakai link WhatsApp bisnis seperti itu. Itu juga memungkinkan. Jadi orang jelas nih misalnya untuk mendapatkan promo ini, jadi dia harus ngapain gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan efektivitas dari SMS promosi. Selain itu, untuk SMS promosi Bapak Ibu, kalau kita melihat impact-nya, itu tidak bersifat hanya satu hari. Jadi misalkan saya hanya, misalnya saya ngeblas nih untuk hari ini gitu. Nah, efeknya itu bisa kita lihat bahkan sampai 7 hari ke depan. Nah, saya taunya dari mana? Saya taunya dari grafik orang yang ngeklik gitu ya. Jadi ketika misalnya saya masukkan kayak Bitly seperti itu, ketika dicek ternyata orang yang ngeklik itu masih ada sampai 7 hari ke depan. Artinya memang mungkin orang tidak langsung responsif ketika menerima SMS promosi, tetapi mereka ada kecenderungan untuk membuka itu ketika ada waktu-waktu yang sifatnya mungkin cukup senggang seperti itu. Jadi balik lagi nih tadi dari segi kontennya kita harus perhatikan, dan kemudian untuk efeknya, misalnya kita mau bikin promo sampai 7 hari ke depan, kita akan lihat efeknya sampai 7 hari ke depan seperti itu. Lalu terus insight yang bagus tentang SMS promosi adalah begini. Orang yang ngeklik di sosial media, orang yang ngeklik iklan di Google banner atau Facebook banner dan sebagainya, kadang ada yang atau cukup banyak ngekliknya itu nggak sengaja. Jadi mungkin dia lagi nge-scroll terus klik gitu ya, nggak sengaja. Nah, berbeda dengan behavior kalau orang ngeklik dari SMS promosi. Mereka kalau sampai ngeklik itu artinya mereka sengaja. Kenapa? Karena ada effort. Mulai dari mereka ngebuka SMS-nya, ngebaca sampai mereka ngeklik gitu. Jadi angka persentase mereka yang nggak sengaja ngeklik itu kecil gitu ya. Terus untuk kenapa harga per SMS-nya masih mahal? Nah, Bapak Ibu, untuk harga SMS promosi ini sebenarnya sudah paling murah kalau Bapak Ibu coba cek ke
ke tempat-tempat lain gitu ya. Jadi kita udah sesuaikan harganya. Di sini paling rendah untuk harga a la carte-nya adalah broadcast itu Rp100 per SMS. Dan untuk yang LBE Rp200 per SMS. Tapi kalau tadi ada paket promo Bapak Ibu beli, nah paket promo itu bisa membuat lebih ekonomis karena untuk LBE yang dari Rp200 itu bisa sampai Rp100 per SMS gitu. Nah mungkin kalau ada pertanyaan lain, kalau masih ada waktu dipersilakan. Iya, mungkin para peserta udah jelas ya. Kalau misalkan mau bertanya lebih lanjut, mungkin ntar kami bantu bagi para peserta. Oh iya, Mbak Dini, saya mau menambahkan untuk kontak center MyAds di sini bisa ke Instagram dan juga ke WA chat kita. Di sini bisa dicatat 0811 90 69 237. Jadi nanti akan dibantu sama tim kami. Udah mau cukup. tanya dari CFC. Oh iya, iya Pak Rudi bisa dibantu. Ya, yang Telkomsel. Kita kan ada pengalaman juga kan kita ada promo juga dengan Telkomsel untuk blast email untuk paket Telkomsel. Nah, pertanyaan saya kan tadi kan 10.000 ya yang akan dikirim SMS-nya. Itu per brand ada kuotanya atau ini secara umum 10.000 untuk semua? Terus sasaran saya sih sebenarnya untuk wilayah Indonesia Timur, jadi pemetaannya lebih mencari calon investor yang di Indonesia Timur. Apakah nanti dengan seperti itu bisa diperbanyak di wilayah Indonesia Timur? Karena ini kan juga kalau sifatnya umum, menyangkut brand lain juga yang tentu juga sasarannya ke sana gitu. Maksudnya gimana secara metode? Ya, baik Pak Rudi. Kalau untuk yang sebenarnya tadi 100.000 pengguna Telkomsel Bapak untuk update-nya. 100.000. Jadi ya, jadi untuk apa namanya untuk kita blast ke semua pengguna Telkomsel dari pihak kami sudah mengkategorikan di mana-mana saja tempat yang memang bakal kita blast. Misalkan tadi Pak Rudi minta di Indonesia Timur. Indonesia Timur salah satu memang sudah jadi priority kami gitu Pak. Selain dari kota Jakarta maupun Surabaya. Seperti itu Bapak. Ya. Oh oke. Jadi dari pihak Perindak yang sudah plot ya kuotanya ya. Kalau kuotanya dari kami kerjasama dengan Telkomsel Bapak. Oh oke. Seperti itu. Jadi biar acara event ini biar sukses ya kan. Terus transaksinya kami juga punya transaksi cukup banyak Bapak untuk acara ini. Jadi PR-nya cukup banyak. Jadi kami juga sudah mendetek priority daerah-daerah mana yang memang investor maupun memang pengguna maksudnya yang suka beli secara online ya kan. Nah, kami sudah mendetek seperti itu. Oke Bu, ya jadi lebih tepat sasarannya. Iya, betul Bapak. Oke, ada lagi? Ya, makasih Pak Rudi. Ada lagi mungkin dari para peserta, karena nih jam sudah batas mau makan siang, sudah hampir makan siang mungkin ya. Mungkin ada lagi? Mbak Asi mungkin bisa kami tutup kalau sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan perihal mengenai teknis, mungkin bapak-bapak maupun ibu-ibu yang tadi kami bilang ada di grup chat, bisa diutarakan di grup chat tersebut. Jadi kami siap langsung membantu. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Oke, berarti nggak ada lagi ya. Ini berarti semua sudah clear. Mungkin terima kasih sebelumnya Mbak Asi yang sudah turut hadir maupun Bapak maupun Ibu para peserta yang sudah hadir di technical meeting siang hari ini. Terima kasih semua. Saya tutup ya Bapak dan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.